Selamat pagi, teman-teman. Eh, saya sedang melihat tayangan terakhir saya. Bentar ini kok ada. Oke, sorry, terganggu. Jadi, ini adalah hari eh, Rabu ya. Hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023. Pukul 6:12 Indonesia Barat. Sudah lama saya tidak tayang karena seperti saya sampaikan pada tayangan saya terakhir mengenai Medco pada tanggal 31 Juli ya, saya besoknya berangkat eh, bersepeda ya dengan teman-teman cukup lama 17 hari, jadi saya tidak eh, buat rekaman. Tapi sudah selesai programnya kemarin tanggal 17 Agustus di Bali. Nah, jadi terakhir tuh saya tayangkan mengenai Medco. Ini Medco di sini ya tanggal 31 Juli ya di sini ya. Ya bagus juga, saya sampaikan waktu itu bahwa saya jual semua. Ternyata besoknya memang Medco jatuh ke bawah. Lumayan ya. Jadi keputusan yang bagus waktu itu. Nah, selama saya mulai di perjalanan ya, bersama teman-teman, saya jual akhirnya semua saham saya karena saya melihat pertama memang saya sedang di jalan, kedua saya melihat IHSG dan perkembangan situasi tidak menarik bagi saya, mengkhawatirkan malah. Ini IHSG ya, di sini lihat ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk jual saja deh. Jadi waktu itu saya di awal Agustus itu jual semua dan tidak lagi punya saham. Saya juga tidak membuat tayangannya. Nah, saya baru mulai masuk setelah 17 Agustus ya, setelah sedikit-sedikit ya, setelah 18 Agustus ya. Ya, di sini saya mulai lihat lagi ya, di sekitar sini. Nah, sedikit-sedikit saya mulai masuk, tapi sedikit sekali baru kemarin. 2 hari terakhir ini saya masuk agak banyak, karena saya melihat gejala yang lebih baik di HSG di sini. Kemudian juga saya kira suasana global itu sudah agak tenang. Kecuali yang saya masih tunggu adalah turunnya bunga The Fed. Masih tinggi sekarang 5% lebih ya. Kalau itu terjadi turun, saya kira akan ada perbaikan. Kenapa sih saya selalu melihat global? Ya bagi saya itu patokan penting. Karena bagaimanapun juga namanya saham itu kalau dagang ya, kalau kita berdagang ya, harganya itu sangat ditentukan oleh putaran hot money, uang panas ya, yang mengalir di dunia ini. Di bawah itu besar sekali dan berpindah-pindah ya ke saham, ke forex, ke komoditi, kemana-mana, pindah negara dengan cepat. Nah, kalau uang ini kemudian berhenti mengalir ke Indonesia atau ke wilayah tertentu, maka akan mandek harga di situ. Jadi saya kira eh, kan tinggal pedagang lokal aja yang berbisnis ya, kurang seru. Jadi apalagi di Indonesia memang pedagang asing masih sangat berperan investasi asing. Nah, saya melihat kemarin suasana masih tidak menentu,
Eh, tapi terakhir ini saya merasa sudah agak tenang, sehingga mudah-mudahan uang panas itu mulai masuk lagi ke Indonesia. Tapi biasanya tricky ya, ada nggak akan tiba-tiba masuk begitu. Mereka juga cari timing dong. Nah, jadi The Fed belum turun ya bunganya, itu satu faktor penting menurut saya. Tapi kalau Ukraina saya merasa sudah begitu-begitu aja ya. Karena Rusia sudah mencapai targetnya, yaitu merebut daerah-daerah yang mereka mau. NATO juga saya kira sudah mencapai target ya. Karena kelihatannya sih target mereka memang supaya Ukraina ini menjadi apa buffer zone ya, daerah daerah yang aman bagi NATO. Sekarang sudah aman karena orang Ukraina sudah benci Rusia ya. Orang Ukraina sudah sangat benci pada Rusia. Mereka juga persenjataan, infrastruktur sudah hancur. Jadi NATO tidak lagi merasa terancam dengan Ukraina. Dari sisi itu sih NATO sudah aman ya. Ukraina aja yang hancur sendirian. Amerika juga sudah mau pilpres, ya, perhatiannya sudah harus ke arah domestik. Dan banyak masalah domestik timbul baik di Amerika maupun di Eropa. Jadi saya kira mereka sekarang sepertinya tidak lagi terlalu antusias mendukung Ukraina. Ya ini saya cuma menduga-duga ya, sudah bukan ahli. Saya cuma mau lihat situasinya tenang apa enggak. Dan yang menarik lagi kembali kemarin ada BRICS ya, apa namanya, konferensi BRICS. Eh, Tidak ada hal yang kontroversial, saya lihat yang ekstrim, tidak ada hal yang ekstrim. BRICS juga berhati-hati. BRICS itu blok dagang ya, eh, Brazil, Rusia, India, eh, Cina itu apa ya? Eh, ada Afrika Selatan juga ya. Kemudian ya China dan South Africa. Jadi Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Kelihatan kemarin dari hasil konferensi, saya melihat sih tenang ya, tidak ada satu hal yang ekstrim yang membahayakan. Soalnya yang bahaya itu kan gerakan menghancurkan dolar, kan itu isinya sekarang. Dolar dihancurkan oleh BRICS. Nah, kalau itu terjadi, saya kira akan ada konflik besar. Tapi rupanya BRICS juga sepertinya cukup bijaksana ya, jadi bertahap. Nah, tentu belum belum betul-betul uh, adem ya. Konflik antara Cina, Amerika, Rusia ini memang nggak akan habis-habis ya, teman. Sementara kelihatan adem. Yang menarik lagi adalah Indonesia membeli pesawat tempur F, F-16 apa ya, dari Amerika. Nah ini juga dari sisi geopolitik penting ya. Hubungan kita dengan Amerika masih baik. Ya kita kan bukan negara superpower, jadi harus pinter-pinter hidup lah. Sama Amerika baik, sama Rusia baik, sama Cina baik. Nah dari sudut situ saya melihat eh, country risk, ada namanya country risk ya, risiko wilayah. Itu biasanya pedagang akan lihat itu, investor akan lihat namanya country risk, risiko negara. Itu Indonesia menjadi lebih aman ya, dengan membeli barang Amerika militer, tetap berdagang dengan Cina, tetap berkomunikasi dengan Rusia. Jadi saya kira Indonesia bukan menjadi wilayah panas dalam suasana konflik regional. Kemudian juga tahun politik kelihatannya adem ya, apapun yang terjadi ya, Jokowi jalan-jalan sama Prabowo sama Ganjar ini sudah menunjukkan suasana persahabatan lah, paling tidak dari kelompok yang paling besar. Kan Prabowo dengan Jokowi ini mewakili dua segmen yang paling besar, segmen politik di Indonesia. Jadi paling tidak
Indonesia menjalani tahun politik ini dengan tenang lah. Jadi saya melihat risiko country risk sebetulnya di Indonesia tidak lagi terlalu mengkhawatirkan. Dan ini juga dikonfirmasi ya dengan IHSG yang uh, mulai menguat lagi. Kalau kita lihat asing gimana? Nah, asing kemarin keluar yang masih takut. Tapi ini masih turun. Nah, ini menarik. Asingnya masih turun ya, tetapi harga IHSG sudah naik. Ya, kalau sederhananya ini berarti investor lokal, ya, kapital besar lokal sudah mulai ancang-ancangnya. Asing belum. Tapi memang ini saham itu salah satu isunya adalah perdagangan antara asing dengan lokal ya. Memang lokal ya cari uangnya dari asing, salah satunya. Asing juga begitu. Jadi ini memang ada apa namanya tawar menawar antara asing dengan lokal ya, perdagangan. Nah ini kelihatannya pihak lokal yang masuk nih kalau gini, karena asingnya kelihatan belum bangkit. Tapi ini menurut grafik ini ya, saya tidak mau repot-repot cari sumber lain, saya percaya saja. Mudah-mudahan benar ya. Uh, rasanya sih benar. Jadi ini satu gejala yang menarik, harga IHSG mulai naik, tapi sebetulnya asing belum masuk. Di sini sempat naik, tapi turun lagi. Ya ini ada trik-trik lah ya, trik dagang. Ini sudah negosiasi dagang. Ada yang bertahan, ada yang mau nawar, biasalah. Tapi bagi kita, bagi awam, bagi saya sih, yang penting itu adalah apakah risiko melemahnya besar, itu aja. Jadi kalau melihat grafik seperti ini, saya lihat risiko itu sudah kecil. Kasarnya ini sudah berada harga sudah di landasan. Uh, nah, kalau kita lihat pakai kurva ini ya, saya lebih suka lihat yang lebih kuat. Nah ini, kelihatannya sudah naik menembus kurva biru. Jadi memang ada optimisme. Kurva putih naik, kurva merah naik. Jadi kurva putih dan kurva merah ini mewakili suasana terakhir ya. Jadi memang naik dan naiknya cukup kuat sehingga menembus kurva biru. Sudah mau kena 7.000 lagi ya. Nah ini saatnya untuk apa namanya merenung sebentar karena kalau dilihat dari fluktuasi sejak ini ya eh, apa namanya ini yang merah ini candle merah ini ya, kelihatan sebetulnya IHSG beredar di dalam batas kurva merah candle merah ini. Ya, jadi kalau sudah mau keluar ke atas ini kita hati-hati bisa aja turun lagi. Ini secara grafis ya. Jadi kalau tidak didukung oleh konteks atau suasana yang kuat, ini bisa turun lagi. Jadi saya memang sudah beli, tetapi berhati-hati saya beli pada yang konservatif aja, ya saham-saham yang biasa-biasa, tapi saya lihat memang pergerakannya sudah kuat di landasan. Jadi misalnya uh, Bank BCA ya, BCA ini saya beli lumayan banyak ini ya. Nah ini terus nempel di kurva biru ya.
Jadi kurva biru ini bagi Bank BCA sih menurut saya kurva yang kuat. Jadi gerakannya saya duga antara garis biru ini dan garis kuning. Garis ini ya, bukan kurva. Kurva ini. Kalau lihat dari uh, ini garis yang dibuat uh, gerakan harga ya, kelihatan bahwa selalu susah turun garis biru dan batas atasnya dari kuning. Ini saya konfirmasi dengan uh, tiga kurva ini. Harga ada di atas, terus di atas putih ini, nempel. Jadi susah ke bawah dari kurva putih ini. Volume belum menunjukkan uh, gejala yang ekstrim. Bisa justru tertarik kalau volume biasa-biasa aja harga naik, saya malah suka. Oke, jadi saya ada banyak simpan Bank BCA di 9.200-an ya. Saya kira ini sudah harga. Ya, walaupun turunnya nggak jauh ya. Kalau turunnya saya tambah lagi. Saya lihat juga Bank Astra juga saya masuk. Ya, Astra menurut saya relatif murah ya. Kita lihat kalau saya pakai candle merah ini sebagai patokan. Ya. Dan saya tidak melihat apa namanya konteks atau alasan bisnis membuat Astra ini melemah. Jadi ini fluktuasi harga di pasar saja. Kondisi Astra sih saya lihat biasa-biasa aja. Jadi saya manfaatkan fluktuasi saja. 6.400 ya saya cuma cari 2-3% dalam 2 bulan sudah 1 bulan 2 bulan saya sudah oke. Uh, Asing juga jalannya biasa saja di Astra, tidak kelihatan ekstrim. Nah, saya pikir kalau suasana uh, globalnya mendingin atau lebih tenang, asing akan mulai masuk ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan lah tidak ada lagi gejolak-gejolak yang mengerikan. Satu lagi yang kita harus waspada adalah Cina. Cina ini sekarang kabarnya ekonominya sedang merosot. Itu bisa mempengaruhi kita. Ya, kita lihat saja. Jadi ASI saya lihat lumayan murah. Kemudian, nah yang saya paling tertarik adalah GoTo. GoTo saya sudah simpan lumayan, saya beli bertahap-tahap. Kemarin saya tambah lagi. Saya beli waktu aku kemarin, 2 hari yang lalu saya tambah. Jadi masih di bawah 90 saya tambah. Ini, di sini saya tambahin. Lumayan, jumlahnya lumayan. Lebih banyak dari yang biasa saya pegang. Ternyata kemarin mendadak naik ya, 91 dan 84 kalau saya tidak salah, 84, 85 ya. Bentar. Ya saya happy lah. Ya. Tapi belum saya jual. Nah ini yang saya mau bahas sebetulnya. Kenapa saya belum jual? Saya belum jual karena eh, saya sudah banyak bahas GoTo ya. Jadi barang ini menurut saya sih barang penting. Kalau saya tidak salah sekarang ini kapitalisasinya di pasar hampir 100 triliun. Jadi bagi saya tidak mungkin barang ini dibuang begitu saja. Uh, Banyak mata yang melotot dengan GoTo ini. Ini di sini kelihatan ada volume besar. Volume besar ini sudah saya bahas berkali-kali ya.
Dan di sini saya tidak lagi lihat ada volume besar. Ya, jadi volume besar ini volume yang menaikkan harga ya. Dan waktu itu asing yang beli. Asing beli banyak, volume besar, harga naik. Nah, pertanyaannya apakah asing udah keluar? Ini asing belinya di harga berapa ini? Di atas 100 ya, 100. Di atas 110 malah ya. Jadi asing beli cukup di harga mahal dalam volume besar. Nah, emangnya dia mau jual rugi begini? Ya, saya kira sih. Ya enggak lah ya. Enggak normal kalau semua barang dia beli di sini dijual semurah ini enggak mungkin. Dan memang enggak ada volume besar di sini. Jadi asing masih pegang barang ini. Kemudian kita lihat, saya kira asing memang keluar ya, tapi enggak banyak. Nah ini ya, di sini dia naik, memang turun, tapi turunnya tidak sampai habis ke sini. Ya, jadi ini kan waktu dia masuknya besar ya, di sini. Ternyata turun itu nggak sampai sini, jadi turun kira-kira separuhnya lah dari ini. Masih mereka pegang. Itu pun belum tentu yang pegang orang yang sama ya. Ini mungkin orang-orang yang jualannya orang yang khawatir aja, yang khawatir. Kan ada juga pedagang besar itu yang nggak mau pusing ya. Ah ini beresiko jual aja lah. Jadi saya kira itu mereka, bukan yang ini. Yang beli ini mestinya steady one, orang kuat yang percaya pada Goto. Jadi itu menurut saya Goto tetap punya prospek, tapi memang ini bukan hal yang buru-buru ya. Tentu tergantung kepada perkembangan bisnis Goto sendiri. Goto ini sebagai produk sudah mapan, sudah diterima masyarakat, sudah canggih, mau digantikan ya susah, ada sekarang itu apa namanya pesaing-pesaing baru ya. Tapi saya kira untuk punya ekosistem seperti Goto itu nggak gampang. Ekosistem yang dibangun Goto itu canggih dan sudah teruji bertahun-tahun. Ini barang yang susah dicari ganti, sudah mapan. Dan berguna karena dia menggunakan teknologi informasi sudah. Ini sudah barang apa, masa depan. Jadi masyarakat akan tetap butuh Goto, ya susah cari penggantinya walaupun ada Shopee dan lain-lainnya. Saya kira Goto tetap yang paling lengkap ekosistem. Marketnya, ada armadanya, dan lain-lain. Nah, jadi bagi saya tidak mungkin Goto akan dibanting seperti barang murahan kemudian jatuh 50 perak dan nggak naik lagi. Jadi saya tunggu ini. Nah, setelah kelihatan bahwa saya kira nunggu bukan cuma saya, banyak yang nunggu. Semua orang melotot ini. Jadi saya belilah di sini. Saya tambah, tapi saya tetap pedagang yang hati-hati. Jadi ya saya sekarang sudah punya lumayan ya, tapi tidak ekstrim. Masih di bawah BCA lah. Goto saya masih di bawah BCA. Tapi cash saya masih banyak ya. Saya masih ada waktu nambah. Malah mungkin hari ini saya tambah. Karena menurut saya kalau memang Goto sudah di landasan di sini, maka dia ke 110 ke garis putih ini akan cepat. Berapa garis putih ini? 100 kira-kira ya. Menurut saya akan cepat. Kenapa? Karena ini orang nunggu ini. Di Indonesia ini kan banyak orang pintar. Cari barang namanya apa, batang fishing, nunggu harga murah. Ya, begitu udah di landasan nanti tunduk rame-rame. Nah, begitu terjadi proses penubrukan nih ke 110-nya, 100 ya, ke 100-nya gampang. Nah, ke atas 100 mungkin sedikit susah, tapi tergantunglah kepada uh, progres dari bisnis Goto. Kalau Goto ini sampai mendekati profit aja atau apa namanya, nggak profit lah, tapi nggak rugi juga. Wah naik itu harganya menurut saya. Orang rebutan, takut ketinggalan. FOMO, FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Terubuk. Sekarang orang lagi lihat ini. Karena manajemen baru ya. Om Patrick itu yang jadi CEO-nya. Ada kedengaran sekarang ini fee, harga Goto di sewanya di apa? Fee ya, fee-nya di lapangan sekarang makin mahal.
Ya iyalah, masa mau gratisan terus. Ya, jadi saya sih setuju Goto menaikkan fee-nya, karena memang bukan tugas Goto memberikan subsidi pada masyarakat ya. Itu kan cuma trik dagang. Ya masyarakat harus membayar harga yang selayaknya dibayar gitu. Ya, memang, ya mohon maaf sama ibu-ibu nih, memang perlu naik supaya Gotonya bisa bertahan hidup. Kalau enggak, kalau Gotonya amblas kan kita juga semua yang kerepotan. Mau pesan Bang Gojek kemana? Mau beli Tokopedia kemana? Gitu. Jadi ya iyalah, pantas kalau fee-nya Goto itu naik. Dan saya kira belanja rokok jauh lebih banyak daripada buat bayar fee-nya Goto. Bahwa Bapak kurangi rokoknya sedikit, kebayar itu harga naik fee-nya Goto itu. Saya kira. Jadi walaupun harga Goto, fee-nya Goto tuh mulai naik, ongkos Goto ya, saya kira masyarakat masih akan terima karena memang perlu. Dan kalau saja Goto sudah uh, tidak perlu profit dulu, kalau cash-nya sudah plus saja, surplus ya, saya kira barang ini menjadi sangat menarik. Kekuatannya adalah ini jaringan apa ya, online ya, online yang sulit dibangun. Cobalah orang bangun lagi kayak Goto dengan marketplace-nya, dengan armadanya, dengan servisnya. Coba aja berapa tahun Anda bisa bikin. Goto sudah teruji hancur lebur. Kemarin ada isu bahwa direktur Goto jualan sahamnya. Saham yang dibeli murah dulu, dapat 2 perak atau berapa. Jadi, yang saya dengar kabar-kabar, tapi nggak tahu, saya ini orang grafis ya, jadi saya nggak terlalu perhatikan. Tapi ya membantu juga, ada terima kasih teman yang memberikan kabar itu. Jualan katanya. Ya kalau jualan, direktur jualan berapa sih? Katakanlah dia dapat puluhan miliar gitu ya. Dari 2 perak dijual di 90 perak mungkin dia dapat 50-60 miliar barangkali. Tapi itu kan jumlahnya kecil dibanding harga Goto yang sebetulnya. Tentu saja kalau saat lagi nggak ada minat, semua orang lagi khawatir ada yang jualan sedikit, ya harga turun. Karena orang belum mau beli, minat lagi turun. Itu kan logis ya. Jadi kalau memang minat beli belum ada, terus ada orang butuh uang, ya itu harga cepat jatuh. Mungkin ini yang terjadi. Saya nggak tahu Bapak itu jualan di berapa ya. Ya, tapi hari gini kalau dapat duit 60 miliaran ya lumayan. Bukan lumayan lagi ya. Nah, kasih saya deh, saya kasih 1% sebulan. Hmm, Saya bisa lah 1% sebulan saya balikin. Hehe, ini bercanda. Bercanda. Berapa itu? 60 miliar, kalau 600 juta, 1% aja sebulan 600 juta dia dapat. Ya, gitu. Jadi hari ini mungkin saya tambah lagi Goto, karena memang eh, Goto ini menarik. Saya merasa ini perasaan, masalah perasaan. Saya dagang Goto hari ini sama kayak saya dagang BRMS waktu harganya masih 60 perakan. Itu saya amati tiap hari itu. Ya mulai dari Wexler, di Wexler apa itu, di tukar saham, hutang, ya, di harga 84. Terus saya ikutin tuh, serunya sama. Dan bagi saya Goto ini sekarang saya merasa keseruan yang sama. Karena saya melihat future. Tapi saya tidak menyarankan ya. Buktinya Pak Direkturnya jualan nih. Pak Direktur jualan itu kan orang dalam dia. Mungkin dia tidak tahu ada butuh duit atau memang udah merasa cukup atau ada kesempatan lain yang kita nggak tahu. Jadi orang jual itu bukan berarti terus dia uh, takut ya. Mungkin dia lagi punya, lihat hotel bagus dijual murah, ya. Dia pengen punya hotel, udah gue beli hotel aja. Jadi uh, orang jual rugi di saham itu jangan dikira dia nggak beruntung, jangan ya. Kadang orang pikir wah dia jual rugi, enggak mas.
Mungkin dia lagi lihat prospek yang kita nggak lihat, yang dia tahu. Misalnya tiba-tiba ada proyek, ya dia dapat proyek pemerintah, perlu modal, wah ininya bagus. Ya mending diputar situ dulu, rugi di saham 5%, 10% nggak soal. Uangnya bisa diputar. Gitu. Jadi belum tentu Pak Direktur ini jualan karena dia cemas sama Goto, belum tentu. Tapi itulah uang yang sedang dia putar. Jadi ya, tapi saya nggak tahu, ini kan saya cuma menduga-duga ya. Kelas warungan kan begini. Ini enaknya kalau judulnya warung saham ya, Anda nggak bisa menuntut saya satu analisa akademis ya. Namanya juga warung. Judulnya udah jelas warung. Ya keluarnya analisa warung. Anda uh, setuju atau enggak ya silakan. Saya kan cuma sharing. Tapi ini yang saya lakukan. Dan sebetulnya sudah untung nih ya. Dari 84 saya beli. 91 kalau saya jual hari ini 7 perak ya lumayan 10%. Tapi saya nggak jual. Saya malah akan tambah hari ini. Begitu untuk Goto. Ini menarik sekali dan saya merasa perasaan saya ya, ke 100 cepat barangnya. Begitu asing masuk dikit aja juga udah seru. Tapi ini jangan dipercaya ya. Ini jangan dipercaya. Ini hanya analisa pinggir jalan, warungan. Jadi saya tidak memberikan saran. Saya cuma menyampaikan pendapat. Nanti Anda bisa lihat sendiri mana benar, mana enggak. Silakan. Kadang saya salah, kadang saya benar. Demikian mengenai bahasan umum dan tentang GoTo hari ini. GoTo terlalu banyak sekali ya saya bahas ya, memang saya senang. Saya tidak tunggu GoTo sampai profit. Saya hanya ingin lihat GoTo cash flow-nya kuat. Kalau cash flow-nya kuat, jadi gini ya, ini bagi yang umum ya, barangkali yang nggak paham ya. Profit, uang tuh nggak harus hanya datang dari profit ya. Uang cash itu bisa datang dari pengembalian investasi zaman dulu. Jadi misalnya Anda beli mobil nih, Kijang, terus Anda sewain. Kan Anda udah keluar duit di depan. Misalnya 200 juta untuk beli Kijang. Nah, waktu Anda sewain, Anda kan dapat duit juga. Ya kan? Nah, sebagian dari uang yang Anda dapat disewain itu kan untuk mengembalikan pembelian investasi Anda di depan. Nah, itu dianggap itu bukan profit. Itu dianggap depresiasi. Penyusutan. Tidak masuk dalam kategori profit. Tapi Anda dapat uangnya. Nah, itulah. GoTo ini sekarang kalau cash-nya lancar, berarti dia dapat uang dari penyusutan harta dia dulu. Ini ya, jadi saya nggak nunggu profit. Saya cuma nunggu dia dapat uang nggak, kembali nggak itu aset dia yang lama itu penyusutannya balik nggak. Kalau itu balik udah cukup, udah lumayan. Kenapa? Karena dia invest mungkin besar waktu bikin sistem ya, waktu bikin. Wah berapa itu udah sewa tenaga, sewa license ya. Dan sekarang udah jadi sistemnya. Jadi kalau uang itu bisa balik kan dia untung, udah dapat sistem yang bisa dipakai terus. Jadi kalau mobil Kijang kita beli ya, katakan Kijang lama tahannya 15 tahun. 15 tahun Anda udah harus beli yang baru misalnya ya. Kalau ini belum tentu. Karena ini kalau softwarenya bisa dipakai terus ya, walaupun ada software yang baru nanti ada gaya baru lagi, tapi yang ini kan tetap ada harganya. Gitu. Jadi menurut saya kalau depresiasinya atau penyusutannya saja dia bisa kembalikan atau bertahap itu sudah sehat Goto. Misalnya dulu ya kalau nggak salah waktu Goto membeli Tokopedia ya merger ya, itu Gojek membeli Tokopedia, itu Gojek bayar mahal untuk Tokopedia ini. Ada harga ekstra, harga apa namanya, goodwill ya, harga premium yang dibayar oleh Gojek. Nah, dia dapat Tokopedia. Itu dimasukkan dalam perhitungan untung rugi. Nah, kalau nunggu itu dibayar ya nggak untung-untung. Tapi saya nggak nunggu untung. Saya nunggu uang yang dia pakai bayar Tokopedia mahal itu kembali pelan-pelan. Artinya uang cashnya balik. Nah, kalau uang cashnya
cukup banyak, maka Goto punya kemampuan terus mengembangkan dirinya, mengembangkan sistemnya, mengembangkan armadanya untuk lebih kuat lagi. Gitu. Apakah Goto perlu profit sebagai perusahaan? Menurut saya enggak. Tentu saja mereka mau usaha untuk profit ya. Ya, ada investor yang butuh profit juga. Soalnya kalau nggak profit, investor besar yang di luar nungguin ya. Tapi bukan jadi kepentingan yang sangat memaksa. Itu negosiasi antara manajemen dengan pemilik saja. Tapi dia makin kuat. Ya. Sebagai sistem, sebagai ekosistem, di bisnis, di tanah airnya dia makin kuat. Dan kalau dia makin kuat, dia makin mahal nilainya gitu. Jadi saya sih memang tidak menunggu Goto profit. Saya menunggu Goto ruginya berkurang. Kemarin itu kan ruginya sampai di atas 10 triliun setahun ya, gede banget. Sekarang kalau kalau dia bisa ruginya itu hanya sekitar 5 triliun aja, buat saya itu udah sehat. Karena dia pasti ada investor yang mau invest kalau rugi cuma 5 triliun di Goto. Ya kecil lah Goto. Nah, sekarangnya saya kira udah di bawah 10 triliun. Kemudian juga biaya depresiasinya itu, penyusutannya yang lama itu masuk itu cash. Tapi ini saya duga ya, saya bukan orang yang tahu rinci baca buku keuangan ya, saya memang tipenya begitu. Saya melihat besaran-besaran saja, lebih kepada basic strukturnya, dan kemudian saya konfirmasi dengan grafik. Ya, jadi saya melihat fundamental bisnisnya bukan secara rinci teknis, tapi saya lihat lanskapnya. Ya. Nah, kemudian pendapat itu saya uji dengan grafik. Nah, kalau cocok ya sudah. Karena memang saya dagang saham itu bukan supaya hidup saya susah. Saya dagang saham supaya hidup saya gampang. Warungan. Warung yang saya tenteng kemana-mana. Ya saya nggak berharap kaya raya dari saham. Saya sering sampaikan. Saya harapkan saya punya warung. Buat dagang kecil-kecilan. Ya sambil saya olahraga, jalan-jalan. Dan alhamdulillah ya sudah berapa tahun ya. 11 tahun lebih kali. Saya bertahan. Ya. Ya kalau kata orang Sunda, jang kaimah. Nah, demikian. Jadi untuk Kutu itu pendapat saya, tapi jangan diikuti, jangan dipercaya. Ini bukan rekomendasi, ini hanya sharing saya. Silahkan cari cara berpikir yang lain yang lebih baik. Ya. Ini bukan cara berpikir akademis, namanya juga warungan, pinggir jalan, di trotoar, kaki lima. Demikian, uh, ngoceh nih pagi-pagi. Udah lama nggak ngoceh ya, sebulan lebih. Udah sebulan ya. Oke, salam sehat semuanya. Uh, Semoga tetap berada di bursa saham, bursa yang bisnis yang menarik, mewah bagi saya. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.